Seperti yang kami sampaikan, jika kita belajar tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, kita akan banyak mengetahui rahasia-rahasia bagaimana kita menjalani, memenuhi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita akan mengetahui bagaimana kita bersosialisasi. Ya, karena Islam itu adalah the way of life. Itu adalah kunci kita. Salah satunya kita mempelajari, mengkaji, yaitu sirah nabawiyah, perjalanan hidup baginda Rasul. Bulan lalu telah kita sampaikan, kita review sedikit bahwa itu kita bahas tentang perjalanan baginda Rasulullah, perjalanan para sahabat ke negeri Habasyah, yaitu negeri yang kita ketahui sekarang posisinya kurang lebih ada di Afrika, yaitu Ethiopia. Jangan lupa, situ banyak yang kita bisa ambil pelajaran. Kemarin sudah saya bahwa dalam mengambil keputusan itu perlu pertimbangan yang matang. Walaupun baginda Rasulullah tingkatannya wahyu. Jangan lupa kita manusia, ahsan takwim, sebaik-baik ciptaan Allah, punya akal untuk berpikir. Jadi setiap sejarah yang kami sampaikan, kejadian-kejadian tersebut kita ambil bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sekarang. Bagaimana etika para duta, para utusan, ya kan? Dia ketika berdiskusi dengan Raja Najasyi, di situ kita bisa lihat bahwa dalil bukti itu sangat penting. Seperti yang kami sampaikan bulan lalu bahwa Raja Najasyi menganut agama Nasrani, yang mana mengimani kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Di situ utusan Muslim dia mengedepankan dalil-dalilnya, bukti-buktinya tentang Isa itu dengan Al-Quran. Pertama kita ingin menyampaikan agama kita itu, sampaikan dulu apa yang disampaikan Al-Quran, hadis, baru dengan akal. Berbeda dengan orang yang mungkin dia tidak mau menerima Al-Quran dan hadis, baru kita masukkan dulu secara retorika. Bagaimana contohnya ketemu orang yang bukan Muslim, orang yang tidak beriman kepada Allah, tapi dia ingin tahu bagaimana sih Bang Taufik Allah itu ada tapi nggak kelihatan. Kalau kami kan misalnya mereka menyembah patung atau gunung atau matahari. Kalau saya dulu waktu kuliah itu orang-orang Jepang, Korea naik ke Gunung Tursina, bahasa Indonesia ini Gunung Sinai. Kalau dalam buku Al-Quran itu si Gunung Tursina. Kalau kita itu ngapain? Orang-orang mahasiswa Muslim nunggu terbitnya matahari, melihat keagungan jazakallah, melihat keagungan kebesaran Allah, ya kan? Yaitu dengan munculnya terbitnya matahari. Kita lihat bagaimana sunrise, ya kan? Terbitnya matahari itu kita semakin bersyukur. Kalau mereka orang Jepang, orang Korea menyembah matahari, pada begini mengucapkan doa-doa mereka. Nah, berarti jelas mereka sembahannya ada, yaitu matahari. Bagaimana suatu ketika kita bertemu dengan mereka menanyakan, siapa Tuhanmu? Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Wah, dia menjawab, Tuhan saya matahari, itu kelihatan. Nah, Ibrahim kan dulu juga mencari kan, wah ini Tuhan saya matahari, ya kan? Tapi ketika terbenam, bukan, nggak mungkin. Namanya Tuhan bisa tenggelam. Seperti itu. Kita terangkan kepada mereka yang belum percaya Al-Quran, sudah dengan secara retorika kita punya akal. Dulu kan sudah ada kejadiannya kan dalam kisah sahabat. Ketika dia tidak percaya,
apa? Dilempar dengan pasir matanya. Seketika itu pula orang tersebut yang bertanya, mereka menjawab sakit. Apa itu sakit? Ini katanya mataku sakit. Iya, itu matamu katanya, kata orang Muslim. Terus dicubit lagi, ya kan? Sakit. Mana sakitnya? Itu tanganmu. Begitu juga kita merangkak kepada mereka. Allah itu belum kita bisa melihatnya, tapi bisa kita rasakan kehadirannya. Ciptaannya, sakit itu ciptaan Tuhan. Kamu lihat ciptaannya aja belum bisa, apalagi mau melihat yang Maha Pencipta. Nah, begitu. Atau yang lebih gampang lagi, Allah itu Tuhan saya punya sifat Maha Besar. Allahu Akbar. Makanya ketika kita sholat diawali setelah niat, itu salah satu rukunnya apa? Takbir kan? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Selain Allah kecil. Ketika sudah takbir, tinggalin, lupain itu motor diparkir di masjid, lupain nanti makan apa sarapannya, lupain nanti makan siangnya, lupain semua. Kenapa dilanjutkan dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setiap hari kita baca Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Setiap hari kita baca, setiap kita sholat. Kita mengakui Allah Maha Besar. Apakah kita sudah benar-benar mengaplikasikan di dalam kehidupan kita? Coba deh, kalau kita benar meresapinya, memahami, itu kita bisa menerangkan kepada saudara kita yang bukan non-muslim. Allah Tuhan kami itu Maha Besar. Kok bisa? Ciptaannya aja sakit yang saya cubit diri kamu tidak bisa melihat penyakitnya, bentuknya, apalagi yang menciptakan. Bagaimana pendekatannya? Ayo kita keluar, kita lihat ciptaan Allah, lihat ke atas. As-sama, yaitulah langit. Lihat, ada itu ciptaan Tuhan Allah, yaitu langit namanya. Bisa kamu lihat langit? Bisa. Bagaimana bentuknya? Coba. Gak bakal bisa jawab. Itu baru ciptaannya. Anda melihat langit, saking besarnya langit, kita tidak bisa menyebutkan bentuk langit itu seperti apa. Itu baru ciptaannya, apalagi yang menciptakan, yang punya sifat akbar, Maha Besar. Itu kalau kita pahami sedikit, kita akan semakin kuat keimanan kita. Ketika ada orang bertanya, berdiskusi, kita jawab dengan santun secara retorika. Kalau dia tidak paham, tidak mau mengenal Al-Quran, nanti setelah itu Allah yang memberikan ihdinas siratal mustaqim. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Soal hidayah urusan Allah. Tapi kewajiban kita apa? Wa ma 'alaika illa al-balagh. Kita kewajiban menyampaikan. Sampaikan aja dengan santun. Seperti itu. Itulah bagaimana kita mengenal Allah. Bagaimana mereka dulu perjuangan para sahabat Rasul sampai titik ke mana? Hijrah, berpindah dari benua Asia ke benua Afrika. Ini baru beda paham, nggak ada kunut atau pakai kunut. Jangan sampai pindah masjid, nggak boleh. Jangan mau kita diadu domba. Justru jadikan perbedaan itu membuat kita lebih rukun, ya kan? Mau yang pakai Al-Fatihahnya Bismillahnya kedengaran atau enggak, terima selama dia. Yang penting sholat tidak menambahkan ayat, tidak mengurangi ayat. Nauzubillah, jangan sampai menambah-nambah yang tidak ada. Masyarakat kita ini jamaah sekalian perlu kita pahami, kita ajarkan buat cerdas. Perbedaan-perbedaan yang furu'iyah itu apa? Akar, yang berakar, yang mana ulama-ulama sebelumnya pun berbeda. Bahkan sekelas Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab pun berbeda pendapat dalam pandangan syariat Islam. Tapi apa? Ketika Umar ditanya oleh seorang pendeta, 3 orang pendeta Yahudi, dia belum bisa menjawabnya dengan tepat atau bahkan belum mau menjawabnya, tapi memberikannya kepada Ali yang ketika itu
berbeda pendapat dengan beliau. Demi persatuan Islam, Ali pun sami'na wa ata'na, karena ketika itu Umar lah pemimpinnya. Bagaimana aplikasinya kepada kita? Siapapun pemimpin kita di perusahaan kan, di lembaga kan, selama dia menjalankan sholat, selama dia tidak menzalimi, kita doakan supaya dia taat kepada Allah. Kita belum sampai taraf itu, sampai tidak diajarkan oleh Rasulullah sampai mengumpat, menjelek-jelekan. Justru itu sifatnya orang kafir Quraisy, ya kan? Bagaimana perjalanan Nabi Muhammad sampai dihina, diejek, dan kita akan sampaikan pada saat ini. Apa bedanya kita dengan kaum kafir jahiliyah dulu? Kalau kita ikut mengejek, mengumpat, bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar, nggak boleh. Jadi kita diajarkan sebagai orang muslim supaya santun. Hikmah dari pelajaran kisah perjalanan sahabat-sahabat Rasul ke Habasyah, negeri Ethiopia, itu sudah kami sampaikan, kami ulangi sekali lagi, yaitu keselamatan akidah adalah prioritas utama. Akidah. Nah ini yang nggak ada istilah, nggak boleh ada perbedaan. Sholat subuh, kunut nggak kunut boleh berbeda. Bismillahnya jahar dengan jelas atau enggak boleh. Tapi akidah nggak boleh ada perbedaan. Tuhan kita satu, di mana? Di atas. Nggak boleh ada perantara, ya kan? Yang membuat langit tertutup itu apa? Karena musyrik menduakan Allah. Nanti pergi umrah, pergi haji, Allah berikan kesempatan, jangan sampai kita menduakan Allah, menyisipi kemusyrikan yang kecil. Ya diusap-usap atau Ka'bah pakai sejadah kita, biar berkah gitu kan. Bukan itu prioritasnya, berdoanya. Nabi Ibrahim kan berdoanya, Nabi Muhammad berdoanya. Itu yang kita contoh, bukan mengusap-usap itu Ka'bah atau digunting itu kain kiswah. Itu kan ciptaan manusia. Apa? Kalau itu menduakan Allah kan berarti tidak percaya langsung kepada Allah. Seperti itu. Jadi dari kisah perjalanan ke Habasyah itu, keselamatan akidah itu penting. Sampai gentingnya mereka disiksa kaum muslimin, mereka harus sampai pindah tempat, ya kan? Akidahnya dipertahankan. Dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan sanak saudaranya, mereka tinggalkan hartanya, kebunnya, ternaknya, ladangnya, dan sebagainya demi lillahi kalimatillah. Maka kita harus selalu bersyukur. Di Indonesia ini, apakah sampai segitunya kita? Tidak kan? Masih bisa sholat berjamaah, betul? Masih bisa, ya kan? Masih bisa sholat jamaah. Kita masih bisa menyalurkan zakat kita kepada orang yang tepat melalui Baitul Mal, DKM masjid. Tidak susah. Kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Islam dengan bebas, aman, tentram. Tidak harus sampai pindah ke negara yang lain. Tidak harus kita pindah ke kecamatan lain juga, bahkan yang paling kecil. Masjid Al-Huda ini terbuka luas bagi kaum muslimin. Jadi itu yang harus kita syukuri jamaah sekalian. Dulu zaman Rasulullah sangat berat. Jadi kalau kita ingin menyampaikan, stop complaining. Jangan banyak mengeluh. Apa? Bismillah, dengan nama Allah kita usahakan dengan berbagai cara supaya terus istiqomah. Yang kedua, pelajaran dari Habasyah itu, perjalanan sahabat ke Habasyah, permusuhan dengan orang kafir bukan permusuhan pribadi, tapi akidah. Perbedaan kita dengan orang kafir yang bukan muslim itu bukan secara sosial, tapi secara akidah, secara menyembah Tuhan. Dalam bersosial, bermasyarakat kita bersaudara. Ada mereka saudara kita, mereka yang sakit kita
bantu. Justru kalau tetangga kita walaupun dia tidak beragama Islam, kita biarkan kelaparan, zalim kita. Sedangkan kita makan dengan senikmat-nikmatnya di rumah. Tidak boleh. Sakit kita bantu, bahkan kita jenguk, kita doakan untuk kesehatan. Karena baginda Rasulullah pun mengajarkannya orang yang setiap hari orang Yahudi menghinanya, tapi apa balasannya? Baginda Rasulullah lah yang selalu memberikan orang buta Yahudi tersebut makanan. Secara sosial mereka saudara, tapi secara akidah kita berbeda. Itu yang perlu kita pahami. Bayangkan coba, sebelumnya kan buta utusan yang berdebat dengan Raja Najasyi dari kafir Quraisy siapa? Amr bin As. Itu kan nanti masuk Islam, tapi mereka kan secara akidah waktu itu berbeda dengan Ja'far yang sudah masuk Islam terlebih dahulu. Baik jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan coba setelah perjalanan ke Habasyah di sini masih di kota Mekah ya. Kita review lagi yaitu ada masuk Islamnya Hamzah dan juga Umar bin Khattab. Sebelum Hamzah dan Umar bin Khattab masuk Islam, di sini ada Quraisy mengancam Abu Thalib dengan dakwah Nabi Muhammad yang semakin berkembang secara pesat perlahan-lahan walaupun tidak banyak, membuat orang kafir Quraisy kebingungan, bahkan meradang. Dia tahu Nabi Muhammad diasuh dulunya oleh Abu Thalib di sana. Dalam naungannya Abu Thalib. Dulu kan di Mekah itu setelah itu belum ada raja. Semua kepala suku nanti mereka berkumpul di suatu tempat memutuskan suatu perkara. Jadi belum ada rajanya. Abu Thalib ini dari Bani apa? Abu Lahab, Abu Jahal dari Bani apa? Nah, Abu Thalib, mereka tahu Abu Thalib ini pamannya Nabi Muhammad SAW. Disamperin, didatangi supaya, wahai Abu Thalib, ini anak saudaramu, berarti anaknya Abdullah, ya kan? Ini anak saudaramu atau keponakanmu menghina Tuhan kami, mencaci-caci kami, dan sebagainya. Dia tidak mau mengikuti agama nenek moyang kita lagi, bahkan mengajak orang-orang Mekah untuk mengikuti ajaran baru. Oh begitu kata Abu Thalib. Tolong hentikan atau kami akan menghentikannya, bahkan mengambil nyawanya. Kata Abu Thalib apa? Entar dulu, dia keponakan saya dan akulah yang mengasuhnya. Kamu sentuh dia, perang suku. Nah, sampai segitunya Abu Thalib. Sampai mereka pulang dan balik lagi. Penasaran. Pertemuan kedua dibawa namanya, kalau tidak salah di sini ada dibawa seorang anak pemuda yang gagah tampan. Perawakannya, bentuknya, gantengnya, yang mirip-mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Dibawa namanya Ammarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah, namanya Ammarah. Dibawa seorang pemuda namanya Ammarah untuk apa? Ditukarkan. Abu Thalib, ini kami sudah gerah dengan pergerakan kamu meninggalkan agama, pergerakan keponakanmu meninggalkan agama nenek moyang kamu. Kalau kamu tidak mau menyerahkan Muhammad, kami serahkan nih Ammarah bin Al-Walid Al-Mughirah. Gantengnya sama katanya, cerdasnya sama, bahkan kekayaannya mungkin melebihi dia. Anaknya Al-Walid ya. Apa kata Abu Thalib? Bagaimana kalian cara berpikirnya? Kamu sekalian serahkan kepadaku seorang pemuda yang tampan dan gagah, sedangkan aku serahkan kepada kalian keponakanku yang tersayang untuk kalian bunuh. Tidak mungkin katanya. Tetap aku akan melindungi dia. Dan akhirnya pun Abu Thalib tetap melindungi baginda Rasulullah. Sampai ada yang sudah tahu kan cerita-cerita kita dari SD, dari buku-buku sekolah. Nanti Ali bin Abi Thalib yang menggantikan posisi tidurnya baginda Rasulullah. Saking seperti itunya perjuangan Abu Thalib. Anaknya pun dia perjuangkan untuk membela Rasulullah. Jadi dari zaman dulu sudah kita tahu
Pasti ada yang hak dan yang batil. Jangan harap yang hak terus nyaman, itu nanti udah kalau udah ada yang hak terus ya udah kiamat kan. Ada apa lagi? Kalau udah lurus semua, apalagi yang diperjuangkan? Apalagi yang diperjuangkan? Apalagi seorang ulama yang mereka perjuangkan kalau sudah lurus semua ya kan? Jadi jangan pernah putus asa. Hak dan batil selamanya akan ada. Disitulah kita akan mau ngambil yang mana jalannya, mau yang jurusan al-haq atau jurusan yang batil. Seperti itu. Jamaah sekalian, poin selanjutnya adalah di sini ada disampaikan mereka kaum kafir Quraisy saking mereka sudah marahnya dan bosannya dengan kegiatan baginda Rasulullah, mereka mempunyai ide untuk bahkan kalau bahasa Arabnya dalam kitab itu i'dam. I'dam itu artinya menghabisi sampai terbunuh, atau bahasa kita sekarang membunuhnya. Mereka sudah punya ide untuk membunuh baginda Rasulullah. Siapa yang diutus di situ? Di sini ada di antara yaitu Utaibah bin Abi Lahab. Ya. Di situ ada namanya Utaibah. Utaibah ini dia datang kepada baginda Rasulullah SAW dan mengambil baju baginda Rasulullah, ditarik dan dirobek dan dihina dan dicaci maki. Sampai yang paling parah diludahi, mohon maaf sampai diludahi, tapi alhamdulillah Allah melindungi baginda Rasulullah. Ketika Utaibah meludahi baginda Rasulullah tidak kena, tapi bajunya ditarik, jubahnya sampai robek, dicaci dan dimaki. Ya itu kan kalau cacian dan makian dari mulut ya kan, tetap hanya suara dan itu terdengar oleh baginda Rasulullah. Tapi ketika diludahi, itu bagi Rasulullah tidak terkena dengan takdir Allah, dengan kuasa Allah. Sampai sebegitunya mereka menyakiti bagi Rasulullah, salah satunya mengutus namanya Utaibah. Rasulullah berdoa, Allahumma sholli alaihi kalban min kilabika. Ya Allah, Nabi Muhammad sudah berdoa kepada Utaibah yang meludahi beliau. Lahaplah orang ini dengan kalban min kilabika. Kalban kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, anjing dari ciptaanmu ya Allah. Min kilabika, berarti K-nya kan ke Allah, anjing dari ciptaanmu ya Allah. Nyatanya nanti yang membunuh Utaibah bukan anjing, tapi hewan buas. Yang di sini dimaksud adalah harimau, bisa harimau, bisa singa. Di sejarah disampaikan dalam buku Maktub itu yang membunuh adalah al-asad, yaitu singa. Mereka ketika mengadakan perjalanan ke Syam berhenti di suatu tempat namanya Az-Zuhra. Kalau nggak salah di situ itu dia Az-Zarqa namanya daerah Syam. Mereka berhenti perjalanan dan pakai onta kan jauh, pasti mereka akan rehat sejenak. Itu berhenti di tempat namanya Az-Zarqa. Utaibah dan para rombongannya ketika malam tiba-tiba didatangi singa. Dan mereka semua panik, dan Utaibah ingat dengan doa baginda Rasulullah ketika dia meludahi baginda Rasulullah tidak kena. Rasulullah berdoa, Allahumma sholli alaihi kalban min kilabika. Lahaplah orang ini ya Allah dengan anjing ciptaanmu. Benar, datang singa, wah memporak-porandakan itu gerombolan dan istirahat malam hari. Tapi kada yang diserang hanya Utaibah sampai kepala dan lehernya digigit dan mati. Sebelum dia diserang, Utaibah ingat, ya ini doa Muhammad katanya. Ini singa-singa ini akan membunuhku selagi Rasulullah berada di kota Mekah dengan doanya, dan akhirnya pun meninggal, mati dilahap oleh singa. Kenapa? Ini adalah salah satu usaha kaum kafir Quraisy untuk menggagalkan penyebaran agama Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Salah satunya yang pertama tadi kejadiannya mengutus Utaibah, suruh mengejeknya, diludahi, dan Allah kasih jawaban, kasih ganjaran, hadiah yang sangat
setimpal. Ini pelajarannya apa jamaah sekalian coba? Bayangkan, kita ada orang kalau melihat di media sosial dan di sekitar kita, ada orang yang menghina Allah, kita santai aja. Ada orang yang tidak percaya sama Tuhan, sama Allah, dia menghina Allah, dia bilang Allah nggak ada atau apalah, kita santai. Karena apa? Allah tidak akan berubah dengan puasanya, ya. Yang bakal berubah dia mau hina. Tapi ini yang perlu kita pahami. Kita garis merah, kita garis bawahi. Siapa yang menghina baginda Rasulullah, jangan sampai kita diam saja. Kita mengaku umat Nabi Muhammad SAW ketika baginda Rasulullah dihina. Ada yang mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad. Muslimah yang diam saja dan tenang-tenang saja, berarti dia dalam barisan mana? Lemah imannya, iman yang paling rendah, hanya bisa mendoakan. Kalau kita bisa bertindak dengan jabatan kita, yang diberi jabatan kepolisian lah, diberi jabatan jaksa lah, pengadilan, adil itu. Mereka yang menghina baginda Rasulullah. Dalam kejadian ini Utaibah jelas kontan Allah bayar. Dia menghina Rasulullah, merobek bajunya, bahkan meludahinya. Allah ganti, Allah ganjar. Baginda Rasulullah berdoa, Allah kabulkan. Langsung diterkam oleh singa di kejadian waktu dan tempat yang berbeda. Baginda Rasulullah sampai sebegitu berdoa kepada kita sebagai umatnya, yang mana baginda Rasul akan memberikan syafaat kepada kita kalau kita mengikuti ajarannya dengan baik dan benar. Nah, ini aplikasinya kita jalankan. Jangan sampai kita dalam barisan iman yang paling rendah. Ketika baginda Rasulullah ada yang menghina, ada yang mengolok-oloknya. Kalau ada yang menghina di media sosial, kita balas counternya dengan tulisan yang bijak, ya kan? Bukan diam aja, bukan dislike, bukan mengumpat, bukan menghina. Hinaan jangan dibalas hina, tapi dibalas dengan jawaban yang valid dan bagus. Itu mesti. Kita tidak terima baginda Rasulullah dihina, kita tulis, misalnya di media sosial. Ya kan? Sekarang ini apa? Ghazwul Fikri, perang pemikiran, betul kan? Banyak perang pemikiran. Jangan sampai anak kita, saudara kita, tetangga kita, murid-murid kita disusupi pemikiran-pemikiran yang menjauhkan dari agama Islam. Inilah manfaatnya ada kajian sirah, mengenalkan pulang dari kajian ini kita mengenalkan kepada anak kita, pasangan hidup kita, saudara kita. Oh, baginda Rasulullah begini loh perjalanannya ketika ke Habasyah, begini loh para sahabat, begini loh perlakuan sikap Allah yang menghina Rasulullah sampai dimakan pesnya. Kan anak kita, anak kecil kalau diceritakan begitu kan langsung tertancap. Jangan sampai menghina Nabi Muhammad ya. Mau nggak kayak Utaibah? Diterkam oleh singa nanti. Nah, seperti itu. Jadi dia, oh iya, Nabi Muhammad ini Nabi kita. Mereka akan tumbuh dan sangat mencintai baginda Rasulullah dengan sejarah. Usaha mereka untuk menghabisi Nabi Muhammad, membunuhnya, tidak cukup sampai di situ. Ada tokoh lagi nih yang sama hebatnya dengan Umar, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal itu namanya Umar bin Amr bin Hisham, sama Umar juga namanya. Dan dua orang ini, Umar bin Khattab dan Umar Abu Jahal ini, bin Hisham ini, sama-sama berpengaruh di kota Mekah. Sama-sama punya pengaruh yang kuat. Nah, sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, kadang sama Abu Jahal suka apa? Dia suka menyakiti, menyiksa kaum muslimin di Mekah. Di sini diceritakan suatu ketika Abu Jahal sudah saking keselnya, marahnya, sampai dia berkata, wahai semua orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad tetap bersikukuh dengan keimanannya dan dia dengan Tuhannya. Dan kalian melihat Muhammad mencela agama kita, yaitu menyembah patung kan, mencaci maki nenek moyang kita katanya, membodoh-bodohi harapan-harapan kita ke Lata, Uzza dan sebagainya. Aku berjanji besok aku akan datang ke Mekah ketika dia sholat dan mensujud dia, aku akan ambil batu, kata Abu Jahal, aku akan lemparkan batu itu ke kepalanya. Iya, setelah itu Bani Abdiman mereka hanya
duduk termenung dan melihat perbuatan perkataan Abu Jahal. Dan betul, keesokan harinya Abu Jahal berangkat menuju Ka'bah. Dia melihat baginda Rasulullah sedang sholat, dan ketika baginda Rasulullah sujud, dia ambil batu yang besar untuk melukai baginda Rasulullah. Selangkah dua langkah, ketika sudah mendekati, tiba-tiba Abu Jahal diam, terpatung, terbelalak. Gimana? Kan begini, tiba-tiba kayak kaget dan gemetar, tidak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya dia mundur dan dia tidak bisa memegang batu tersebut, dan batu tersebut terlempar ke arah yang lain. Orang-orang Quraisy yang menyaksikan kejadian tersebut, begitu marahnya Abu Jahal ingin melukai baginda Rasulullah sehingga membawa batu ketika Rasulullah sedang sujud, dan tiba-tiba mundur, gemetaran, keringatan, dan dia buang ke arah yang lain. Mereka bertanya, ada apa ya Abu Jahal? Katanya di sini ditulis, ada apa gerangan Abul Hakam? Abul Hakam katanya orang yang bijaksana. Kita orang Islam diajarkan jangan panggil Abul Hakam, tapi Abu Jahal, bodoh, orang bodoh. Kalau orang Quraisy dulu manggilnya Abul Hakam, orang yang bijaksana. Apa yang terjadi kepadamu? Begitu marahnya engkau kepada Muhammad, katanya, sehingga engkau ingin melukainya dengan batu tersebut. Lalu dia berkata, sungguh ketika aku melangkahkan kakiku mendekati Muhammad dan ingin aku lempar dengan batu, aku melihat tiba-tiba ada seekor onta menghalangi diriku. Tiba-tiba ada onta besar dan taringnya itu seperti onta pejantan. Ulama menyimpulkan kejadian tersebut bahwa itulah Jibril. Jibril kan turun ke bumi kadang banyak menyamar ya, kecuali ketika menampakkan dirinya ketika wahyu pertama, ya kan? Kisah dulu udah kami terangkan kan? Ketika itu udah kami terangkan, Jibril menampakkan rupa aslinya ketika wahyu pertama. Nah, selebihnya biasanya turunnya menyerupai makhluk ciptaan Allah. Dalam kejadian ini menyerupai seekor onta. Ada dalam kejadian yang lain menyerupai seorang sahabat. Biasanya lebih seringnya itu Dihya. Sering menyerupai seorang sahabat yang namanya Dihya. Tapi bagi Rasulullah. Dan ini ulama menyampaikan bahwa itulah Jibril yang menghalangi Abu Jahal untuk melukai baginda Rasulullah. Seandainya, kata ulama itu, seandainya Abu Jahal terus melangkahkan kakinya dan ingin melemparkan batu kepada baginda Rasulullah, sudah pasti Jibril akan melakukan tindakan yang setimpal itu. Bahasanya kalau kita bisa bilang, mungkin bisa langsung dihajar atau langsung dibuat mati. Seperti itu. Apa seperti ini kan kita harus aplikasikan. Jangan sampai ada yang menghina baginda Rasulullah. Kita muliakan, kita jaga. Jangan sampai hati kita adem ayem tenang aja kalau ada yang menghina Rasulullah. Allah saja tidak tinggal diam, ada yang mau melukai baginda Rasulullah. Jibril saja tidak tinggal diam ketika ada yang Abu Jahal ingin melukai baginda Rasulullah. Kita makhluk ciptaan Allah yang kecil, lemah, banyak dosa, banyak kekurangan, ibadah belum sempurna, apalagi kita perjuangkan. Begitu cintanya baginda Rasulullah kepada umatnya, ya kita juga harus timbal balik cinta kepada baginda Rasulullah dengan mempelajari sirahnya. Jangan sampai kita tenang-tenang aja kalau ada yang menghina Rasulullah. Selanjutnya jamaah sekalian, setelah mereka mempunyai ide ingin menghabisi Rasulullah dari Utaibah, mengejeknya, meludainya, Abu Jahal, ingin melemparnya dengan batu. Di sini ada lagi yang lebih hebat lagi, Uqbah bin Mu'aid. Sama ketika Nabi Muhammad SAW sholat dalam Ka'bah, ini ada namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Dia masuk ke dalam Ka'bah, mengikat leher baginda Rasulullah dengan kain.
Sebegitu jahatnya mereka. Padahal dulu baginda Rasulullah diakuin ya sama mereka, ya nggak? Diakui, perdagangan semua pada nitip sama beliau. Peletakan Hajar Aswad diserahkan keputusannya oleh Rasulullah. Mereka sepakat, kepala-kepala suku. Tapi ketika Rasulullah mendapat wahyu bahwa harus menyembah Tuhan alam semesta ini, yaitu Allah, meninggal sembahan patung, mereka kufur. Sampai suatu ketika Uqbah bin Abi Mu'ayyid, Rasulullah sedang sholat dalam Ka'bah, masuk diikat lehernya pakai kain. Sampai Rasulullah keadaan yang kurang baik, datang Abu Bakar mengambil pundaknya Uqbah dan ditanya, "Ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbiyallah?" Sampai segitunya kalian benci kepada Muhammad yang kalian juluki Al-Amin, orang yang paling amanah, yang kalian berikan kepercayaan untuk memberi keputusan peletakan Hajar Aswad. Sampai sebegitunya kalian ingin membunuh rajulan yaqula rabbiyallah, seorang pemuda yang hanya dia mengimani Tuhannya, yaitu namanya Allah. Sampai sebegitunya kan. Ini Abu Bakar nih. Abu Bakar membela Rasulullah ketika Rasulullah dilukai, dizolimi. Jamaah sekalian, di sini kita akan sampaikan bagaimana kisahnya Hamzah dan Umar masuk Islam. Berbeda dengan Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq sudah masuk Islam di golongan as-sabiqunal awwalun, yang pertama-tama ketika mendapat wahyu. Bahkan ketika masa jahiliyah sebelum turun wahyu, Abu Bakar ini sudah bersahabat dengan baginda Rasulullah. Kalau perjalanan ke Syam, berdagang itu dengan Abu Bakar, satu camp kumpulan orang Mekah. Sudah ya berbisnis dengan Nabi Muhammad. Dan Abu Bakar ini tidak menyembah patung. Abu Bakar tidak menyembah patung. Jadi sebelum Islam pun Abu Bakar sudah baik perangainya. Beda dengan Umar dan Hamzah yang sama-sama mengikuti kebiasaan kaum jahiliyah, mabuk, minum minuman, makan bangkai, ya kan, menyakiti kaum muslimin. Umar dulu masih ikut dalam barisannya Abu Jahal. Sampaikan ada kisah yang mana Abu Jahal menyiksa syahid pertama dalam Islam siapa? Sumayyah, ya kan? Sumayyah. Dan juga satu keluarga, tapi anaknya Ammar tidak. Ammar tidak. Ketika ingin disiksa oleh Abu Jahal, disuruh meninggalkan ajaran Nabi Muhammad, suruh kufur. Itu Ammar, anak Sumayyah, dia mengatakan aku tinggalkan agama Nabi Muhammad, aku kufur. Dan kata Abu Jahal, itu ada onta lewat, kau bilang dia Tuhanmu, dia bilang. Akhirnya setelah itu Ammar lari ke Rasulullah dan mengatakan, begini kejadian, aku dipaksa untuk meninggalkan agama. Tidak apa-apa, selama hatimu tetap beriman kepada Allah. Karena kalau tidak itu dia dibunuh seperti ayah dan ibunya Sumayyah. Sebegitunya penyiksaan kaum kafir Quraisy, Abu Jahal, bahkan Umar waktu itu masih dalam barisan orang-orang Quraisy. Jamaah sekalian, di sini Islamu Hamzah bin Abdul Muthalib, bagaimana masuk Islamnya? Tahun ke-6 waktu perjalanan ke Habasyah, tahun ke-5 Nabi diangkat menjadi Rasul, ya kan? Tahun ke-6 Hamzah masuk Islam, tepatnya bulan Dzulhijjah. Sebab keislamannya, suatu hari Abu Jahal ketika disopa dia melihat Rasulullah dan mencaci makinya. Biasa, dihina setiap Rasulullah sedang berkegiatan, beribadah, dihina, dicaci, dimaki, bahkan dilukai. Sampai kejadian tersebut disaksikan oleh siapa?
ada budak perempuan, budaknya Abdullah bin Jad'an. Abdullah bin Jad'an punya budak perempuan. Itu menyaksikan kejadian tersebut. Itu Abu Jahal ya, kita lagi membahas Abu Jahal. Abu Jahal menghina Rasulullah ketika di dekat Bukit Safa. Dihina, dicaci, bahkan dilukai. Kejadian tersebut disaksikan oleh budaknya Abdullah bin Jad'an. Dan budak tersebut lari ke bertemu dengan Hamzah. Ya Hamzah katanya, keponakanmu. Hamzah ini kan paman Nabi kan. Hamzah bin Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Berarti kakeknya kan. Hamzah bin Abdul Muttalib berarti pamannya. Abdul Muttalib nama aslinya siapa dulu? Syaibah. Kita ikutin sejarah yang sebelumnya. Makanya gerbang pintu Mekah ketika kekuasaan Mekah dipimpin oleh Abdul Muttalib itu sampai disebut namanya gerbang Bani Syaibah, pintu Mekah masuk. Nah, Hamzah diceritakan hal tersebut oleh budak perempuan tersebut bahwa keponakanmu dihina, dicaci, bahkan dilukai oleh Abu Jahal tadi di sofa. Benarkah kejadian itu? Hamzah ketika itu dalam keadaan perjalanan pulang dari berburu dari luar kota Mekah, sampai masih megang panahnya, busur, masih megang panahnya. Hamzah dan Umar ini punya kebiasaan berburu juga. Dua-duanya perawakannya besar, tinggi, tegap. Berburunya tidak seperti pemburu yang lain. Tidak berburu rusa, tidak berburu kambing, tidak berburu kelinci, tapi yang diburu apa? Singa. Singa setelah mereka dapat digantungkan nasinya di pundaknya dan dia bawa masuk ke Mekah, dia makan. Itu kebiasaan Umar dan Hamzah, besar, tegap, seperti itu jamaah sekalian. Mereka ketika Hamzah sedang pulang ditemui oleh budak perempuan, diceritakan dan marah, dicari ke kota Mekah keliling, mana Abu Jahal, mana Abu Jahal. Ketika ketemu, Abu Jahal sedang bersama kaumnya. Seketika itu pula, benar kamu menghina keponakan saya, kamu melukainya. Langsung diketok kepalanya pakai busur. Diketok Abu Jahal, pak. Dan dalam sejarah terlukalah Abu Jahal. Kaumnya, pengikutnya Abu Jahal ingin menyerang Hamzah, tapi kata Abu Jahal, jangan, aku yang memang telah menghina keponakannya. Apa alasannya? Hamzah bilang, sebegitunya kamu melukai, mencaci, memaki keponakanku, sedangkan aku pamannya berada dalam golongan agamanya. Padahal waktu itu Hamzah belum masuk Islam, tapi Allah beri hidayah ketika keponakannya dilukai, dicaci, dimaki, mulutnya begitu lancarnya mengucapkan, aku berada di barisan agama yang dibawa olehnya. Setelah pulang kejadian tersebut, Hamzah merenunginya, berpikir, loh, aku mengakui ajaran Nabi Muhammad. Akhirnya pun apa? Ya, itulah hidayah yang Allah berikan kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Hidayah tersebut telah membuat masuk Islamnya Hamzah. Akhirnya Hamzah masuk di barisan, dia bersyahadat kepada Rasulullah dan mengikuti di Darul Arqam, tempat base campnya, markasnya muslimin, agak tinggi naik ke daratan. Di situ Hamzah ikut gabung dengan kaum muslim. 3 hari selanjutnya Umar bin Khattab, 3 hari, berarti masih di bulan yang sama, bulan Dzulhijjah, tahun ke-6 kenabian. 3 hari selanjutnya Umar bin Khattab masuk Islam. Indah masuk Islamnya Umar bin Khattab ini. Ada berbagai riwayat yang menyampaikan, tapi riwayat yang paling kuat itu adalah Umar bin Khattab masuk Islam atas doanya baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaika. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan 2 orang di antara 2 orang yang engkau cintai. Bi Umar bin Khattab atau bi Abu Jahal bin Hisham. Umar bin Abu bin Hisham.
doa tersebut. Ulama sepakat, banyaknya mayoritas, inilah penyebabnya Umar bin Khattab masuk Islam, yaitu dengan doanya Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, dia ada kejadian yang membuat tertarik kepada Islam. Pertama, ketika baginda Rasulullah SAW sedang membaca Al-Quran, surat Al-Haqqah, juz 29, Al-Haqqah terus sampai ketika di perjalanan pertengahan, demi Allah, tentunya ini adalah ucapan seorang penyair, kata Umar. Ketika Nabi Muhammad suatu ketika, Umar melihat Nabi Muhammad sedang baca Al-Quran, sedang membaca ayat-ayat Al-Quran, surat Al-Haqqah, wa ma adraka mal haqqah, kadzabat Tsamud wa 'adun bil qariyah, menceritakan kaum Samud kan, amma ta'amul fa'uhliku bit-tawiyah wa ma'an fa'uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Terus itu kan, ini kejadian kata Allah, ini kan kejadian kaum Ad sama Samud gitu, diceritain memang tersebut. Ini pasti ucapan seorang penyair. Sampai ayat ke-40, itu kan ayat 40 surat Al-Haqqah diceritakan, innahu laqaulu rasulin karim. Ketika Umar bilang ini adalah ucapannya seorang penyair, tapi Nabi Muhammad menjawab ketika itu dengan jawaban innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun, yang artinya sesungguhnya Al-Quran yang aku bacakan ini adalah benar-benar wahyu, datangnya dari Allah, wahyu, bukan syair. Wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan penyair. Al-Quran bukan perkataan penyair, sedikit sekali dari kalian yang beriman. Dan setelah itu Umar bilang lagi, kalau bukan penyair berarti ini ucapannya kahin. Kalau bahasa kita sekarang apa? Dukun yang lagi komat kamit. Umar sampai segitunya dulu jamaah sekalian. Umar sampai segitunya bilang Nabi Muhammad ini Muhammad ini kahin. Komat kamit kan, kalau dulu kan baca mantra dan sebagainya kan. Turun dibacakan lagi Nabi Muhammad wala biqauli kahin. Qalilan ma tadakkaru. Ini bukan perkataan seorang dukun, tapi dari kalian sedikit yang apa? Sedikit dari yang mengambil pelajaran. Tanzilun min rabbil alamin. Tapi ayat-ayat yang turun ini adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Tuhan semesta. Nah, di sini diceritakan mulai saat itulah Umar hatinya agak terbuka, tertarik dengan ketika begitu Rasulullah membaca surah Al-Haqqah. Kita korelasikan dengan kejadian selanjutnya. Ini sudah berlalu, tapi di kota Mekah masih saja gonjang-ganjing ribut tentang Tuhan, yang mereka ribut dengan barisan kaum muslimin. Umar jengkel. Suatu ketika Umar bin Khattab langsung pakai baju perang, bawa pedang. Apa yang kau lakukan ya Umar? Ya Ibn Khattab, aku akan mencari yang namanya Muhammad. Umar itu punya prinsip, kalau keluar untuk berkelahi atau perang, tantang pulang sebelum yang dia cari itu mati atau dia yang terbunuh. Sebegitu bencana. Dia datang terus, di situ Umar bin Khattab keluar, dan di sini dia di perjalanan bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah, seorang sahabat. Ketika Umar berpakaian perang dan bertemu dengan Nu'aim, dia tahu nih Umar bin Khattab sedang mencari Nabi Muhammad. Nu'aim bin Abdullah nyamperin, ya Abdul Khattab, apa yang kamu lakukan? Aku ingin mencari Muhammad, gitu. Aku ingin membunuhnya. Dia membuat kegaduhan di kota Mekah ini, katanya. Kata Nu'aim, ngapain bunuh dia? Urus saja keluargamu, katanya. Apa maksudnya? Inilah pikiran Nu'aim, bagaimana caranya supaya menyelamatkan baginda Rasulullah. Urus saja keluargamu, adikmu sendiri Fatimah, katanya. Dia sudah beriman kepada Tuhannya Muhammad, dia sudah masuk Islam,
dan dia meninggalkan ajaran yang kamu anut, menyembah patung. Apa? Kalau begitu saya akan menuju ke rumah adik saya. Jadi inilah taktiknya, siasat atau usaha Nu'aim bin Abdullah untuk cintanya, begitu cintanya kepada baginda Rasulullah. Dia lihat Umar ingin menuju kepada baginda Rasulullah, langsung dia utarakan, ya Umar, ngapain cari Muhammad, kamu sibuk-sibuk, katanya. Urus aja keluargamu. Adikmu Fatimah sudah masuk Islam, sudah meninggalkan agama nenek moyangmu, katanya. Betul, betul. Kalau tidak percaya datang, insya Allah digedor-gedor. Ketika itu Fatimah bersama suaminya dan bersama Khabbab bin Arat. Khabbab bin Arat ini sahabat Nabi yang sudah hafal wahyu, sudah hafal Al-Quran. Ketika itu mengajarkan Fatimah dan suaminya untuk membaca Al-Quran, yaitu surat Toha. Surat Toha. Ketika Khabbab bin Arat mengajarkan Fatimah dan suaminya tentang sahifah, dulu bukan Quran, masih sahifah, lembaran-lembaran dalam bentuk kulit onta. Jadi ayat-ayat ini ditulis di kulit onta atau kulit kambing juga mungkin ada ya, domba. Itu Khabbab bin Arat mengajarkan Fatimah dan suaminya. Fatimah ini adiknya Umar, sudah Islam. Dibaca, Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal ardh. Ketika sedang mengajarkan tersebut, datang Umar. Ingat zaman sekalian, Umar tubuhnya tegap besar. Ketika jalan kedengeran kakinya. Siapa lagi kalau bukan Umar? Kalau bukan Hamzah, Umar. Lah Hamzah ngapain sama Fatimah, ya kan? Berarti Umar. Langsunglah Khabbab bin Arat disembunyikan di kamar. Tapi ketika Umar sedang menuntut, itu masih kedengeran. Digedor-gedor, dibuka pintunya, ditanya, apa yang kalian lakukan? Kata Umar. Tidak. Apa yang kalian baca? Apakah itu yang disampaikan Muhammad? Kata Umar bin Khattab. Enggak. Itu lembarannya sama Fatimah diumpetin di belakang. Tapi Umar tahu apa yang kalian bicarakan atau kalian baca. Apakah itu syair atau apa? Enggak. Fatimah masih menghindar karena dia tahu Umar sangat benci dengan Islam waktu itu. Apakah ini yang diajarkan oleh Muhammad? Tidak. Itu apa yang kau pegang? Itu apakah itu yang kau baca, Fatimah? Tidak. Dirampas, dideketin. Ketika Fatimah mengelak, di sini diceritakan sampai Umar hilang kendali, dipukullah Fatimah, jatuh tersungkur dan keluar darah. Diceritakan dalam buku dan ulama sampai terluka Fatimah. Ketika Fatimah terluka, suaminya hendak membantunya. Lah, Umar bin Khattab kan besar. Dalam sejarah ketika pendeta Yahudi nanya tentang Islam, itu kata Umar apa? Kalian bertiga lawan aku belum cukup, minimal 5 orang. Kalau melawan, ingin berkelahi lawan Umar. Ya berarti kita bisa bayangkan suaminya Fatimah, adiknya Umar bin Khattab, ketika ingin membela dipukul juga oleh Umar bin Khattab. Dan situlah Umar bin Khattab, Allah gerakkan hatinya. Dia berpikir sejenak ketika diambil lembaran itu, walaupun bang direbut oleh Fatimah, masih diperjuangkan. Dia berpikir, kok sebegitunya adik saya. Kalau bahasa kita sekarang begitu ya, nggak mungkin sampai begitu. Saya nggak tahu Umar bin Khattab bagaimana ekspresinya, tapi bisa kita bayangkan sampai sebegitunya dia mempertahankan ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Dia melawan abangnya, dan saya sampai seumur umur, kata dalam hati, tidak pernah melukainya. Kok saya sampai melukai adik saya sendiri karena ajaran ini? Apa sih, saya penasaran, kata Umar bin Khattab. Lihat sahifah tersebut, lembaran tersebut. Umar bin Khattab bersikuku keras. Tapi apa kata Fatimah? Kamu dalam keadaan najis, tidak boleh menyentuh Al-Quran ini atau ayat-ayat ini. Lalu bagaimana aku ingin melihat dan membacanya, kata Umar? Bersuci dulu, mandi dulu. Seketika itu, Umar belum bersyahadat ya, tapi disuruh mandi, izin mandi di rumah Fatimah, adiknya. Setelah mandi dibacalah, dan inilah yang dibaca adalah surat Toha.
Toha, terus ayat pertama sampai ayat ke 14 ini yang lebih mantap ini. 13 dan 14. Di sini saya bacakan, wa anna tartuka fastami lima yuha innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata lidzikri, dan aku telah memilih engkau maka dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Seakan-akan Al-Quran berbicara kepada umat, ya kan? Kan mukhatabnya ini pada kita ini. Ya kan, gitu kan, padahal ini Muhammad. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Ini banyaknya, penting buat kita. Umar ketika itu langsung dulu dan dia dibawa ke. Sebelum kita ceritakan nanti Umar ke sana, kita lihat di sini. Wa aqimis sholata lidzikri. Sholatlah, hidupkanlah sholat, dirikanlah sholat untuk mengingatku, mengingat aku, untuk ingat kepada Allah. Kita sampaikan kepada keluarga almarhum yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Saya selalu menyampaikan kalau diberi kesempatan untuk tausiah. Sholat, kalau nggak sholat kapan doa? Kalau kata Ustaz Muhyiddin kan begitu kemarin, iya kan? Kalau nggak sholat kapan berdoa? Apa kita ketika naik sepeda kadang ingat berdoa atas almarhum keluarga kita, ya kan? Ya. Itu sholat dzikir untuk mengingat Allah. Setelah kita mengingat Tuhan Allah, kita berdoa, mendoakan kebaikan supaya dilapangkan kuburnya sebagainya. Begitu pentingnya sholat sampai dia adalah amalan yang pertama dihisab. Jangan main-main dengan sholat. Sehebat apapun orang bersedekah, berapa kali pun dia haji, puasa tiap hari, puasa Senin puasa, Selasa kagak, Rabu puasa, terus berbakti dia kepada orang tuanya, tetangganya dia kasih terus, tiap bulan dia berbagi kepada kaum duafa makin dikit, tapi tidak sholat, nol. Betul. Buat apa berbuat kebaikan di dunia ini tapi tidak sholat? Karena apa? As-sholatu imadul din. Orang yang sholat adalah dia yang mempertahankan tiang agama. Yang tidak sholat itulah yang akan menghancurkan agama. Wa ma'alaika al-balagh. Kita sampaikan sepahit apapun, jamaah sekalian, dimanapun kita berada, diberikan amanah sebagai pemimpin perusahaan, sebagai pimpinan lembaga, ketika rapat, ketika apapun, ketika kumandangkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalau diberikan amanah, bubarkan itu. Kita rehat sejenak, kita penuhi panggilan Allah. Itu. Yang lupa masalah, mereka lah yang akan menghancurkan agama ini. Makanya kita kalau mau lihat seseorang, dia baik tidaknya, sholat atau tidak. Semakin baik sholatnya, semakin baik pula amalan. Semoga dengan penyampaian ini kita lebih iman kepada Allah. Sholat kita jaga sangat penting. Sholat itu sangat penting. Kapan kita tidak sholat? Ya nanti. Kalau sudah mati baru disolatkan. Apa harus menunggu kita disolatkan baru mau sholat? Jangan sampai kita menyesal sudah di alam kubur, pengen balik lagi ke dunia, pengen sholat atau bersedekah. Iya kan? Sekarang Allah masih beri kesempatan kita hidup, menghirup napas di dunia ini, kita jaga sholat kita, ya. Walaupun dalam masa keadaan pandemi, kita jaga protokol kesehatan dan sebagainya. Jangan sampai mengurangi niat kita untuk selalu sholat. Disinilah ketika Umar, kita kembalikan lagi, membaca surat Toha ayat ke-14 yang diberikan oleh Fatimah, innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata lidzikri. Sungguhnya aku ini adalah Allah. Langsung masuk ke hati Umar. Ada Allah, ada Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Suruh nyembah, suruh sujud, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Seketika itu Umar langsung berkata, alangkah indahnya dan mulianya kalamnya. Kalau sebelumnya
di surat Al-Haqqah Umar bilang apa? Ini perkataan syair. Ini komat kamitnya dukun. Tapi pas ketika membaca surat Thaha, Umar bin Khattab menyampaikan alangkah indahnya kalam ayat-ayat ini. Alangkah indah dan mulia kalam yang ini. Tunjukkan kepadaku di mana Muhammad. Seketika Umar bilang tunjukkan kepadaku di mana Muhammad, Khabbab bin Arad keluar dari persembunyiannya. Tayyib. Allahu Akbar. Bagaimana gembiranya Khabbab bin Arad. Umar ini orangnya galak, ya kan? Pantang pulang sebelum orang dia tuju, dia bunuh atau dia yang terbunuh. Ketika itu dia bunuh hatinya, tunjukkan kepadaku di mana Muhammad. Tak kala Khabbab mendengar perkataan Umar seperti itu, dia secara muncul dari belakang berkata, terimalah kabar gembira wahai Umar, karena aku benar-benar berharap agar doa Rasulullah pada malam itu jatuh kepadamu. Jadi Khabbab bin Arad ketika baginda Rasulullah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahad bin rajulaini ilaika bi Umar bin Khattab atau bi Abi Jahal bin Hisham. Itu Khabbab mendengar doa Rasulullah dan mengaminkan dan berharap yang Allah cintai, Allah tunjuk untuk mendapat hidayah Umar bin Khattab. Dan inilah kejadiannya, Allah yang menentukannya. Khabbab mendengar doa Rasulullah, Allah arahkan untuk mengajarkan surat Thaha kepada Fatimah. Allah arahkan hatinya Umar ingin membunuh Nabi Muhammad, ingin menemui Fatimah. Di situ jadi segitiga emas kan? Itu Allah yang mengatur semuanya, jangan sekali. Allah yang mengatur. Dan itu langsung Khabbab keluar, terimalah kabar gembira ini wahai Umar. Allah telah mengabulkan doa Rasulullah, yaitu menguatkan Islam dari salah satu Umar. Jadi Abu Jahal dulu namanya Umar. Nabi berdoa supaya Islam dikuatkan dari salah satu Umar tersebut. Dan Allah memilih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Singkat cerita, Umar dan Khabbab bin Arad pergi ke Darul Arqam, menuju ke sana. Dan itu masih bawa pedang dan pakaian perang bersama Khabbab. Di Darul Arqam kan tinggi, ada 2 lantai. Itu ada Hamzah dan teman-teman. Melihat Umar kan dipegang tangannya sama Khabbab. Dari jauh saking besarnya tubuh Umar, kelihatannya Umar menawan Khabbab menuju ke Darul Arqam. Sahabat panik. Itu Umar lagi bawa Khabbab, seakan-akan dia sedang menawannya. Hamzah turun. Rasulullah Hamzah hadapi Umar. Hamzah kan sama-sama besar, tukang berburu, barisan depan. Hamzah di hari sebelumnya sudah masuk Islam. Ketika itu sampai Darul Arqam, kata Hamzah, apa gerangan kau? Aku ingin bertemu Muhammad Rasulullah. Wah, perkataannya sudah tidak kasar lagi. Ya udah dipanggil Rasulullah. Langsung Rasulullah yang melakukan. Rasulullah juga badannya besar ya. Dipegangin kerahnya Umar. Ya Umar, katanya, apakah engkau tidak mau berhenti mencaci maki dan menyembah sembahan ini, patung seperti itu, dan meninggalkan ajaran tersebut dan menerima ajaran Allah? Masih diam. Sampai 3 kali diguncangkan oleh baginda Rasulullah dan akhirnya dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Bahkan sejarah mengatakan Umar sampai tersungkur, lemes, jatuh ke bawah. Jadi kita jangan fokus ke Umar juga, bahwa Nabi Muhammad juga perawakannya gagah, berani. Nabi Muhammad pertama Hamzah yang menghadapi ketika itu sebagai Rasulullah pegang, diguncangkan sampai 3 kali dan bersyahadat ke Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Seketika itu satu Darul Arqam kaum muslimin bertakbir Allahu Akbar, semuanya senang. Bagaimana nggak senang? Islam dikuatkan oleh Umar bin Khattab masuk Islam. Jamaah sekalian, setelah itu Umar bin Khattab ya sudah sama Hamzah. Tapi sebelumnya ada dialog seperti ini. Ya Rasulullah, apakah aku dalam posisi memeluk agama Islam, beriman kepada Allah dalam keadaan mulia dan benar? Bertanya seperti itu.
Kata Rasulullah, "Na'am ya Umar." Ditanya lagi sama Umar, "Ya Rasulullah, jika aku dalam barisan ini memperjuangkan agama Islam ini dan mati dan memperjuangkan agama Islam, apakah aku dalam keadaan benar?" "Betul ya Umar." Lalu Umar bilang, "Tunggu apa lagi? Mari kita ke Mekah, kita gaungkan agama Islam ini." Mulai saat itulah ad-dakwah jahran, dakwah secara terang-terang. Dan terjadilah setiap hari Umar dipukulin, dilawan oleh orang kafir Quraisy. Bahkan ada riwayat yang menyatakan Umar itu berkelahi sampai matahari terang, sampai tengah hari. Benar. Ini sejarah yang menceritakan. Jadi kita sampaikan kepada anak dan saudara kita, tahunan itu nggak baik. Kalau mau baiknya Umar bicara tahunannya gimana? Bahasanya sekarang begitu lah. Dia berkelahi demi membela agama. Dari pagi sampai siang. Ada yang menyampaikan ustaz-ustaz dari pagi sampai sore. Dan itu lawannya 1:5. Umar 1 lawan 5 orang minimal. Wah, jebret. Ketika capek Umar pegang lehernya. 1. Kalau kalian masih menyerang saya bunuh ini. Akhirnya istirahat. Ketika dia kunci 1 orang kafir Quraisy, itu disitulah Umar beristirahat. Udah selesai, ribut lagi, pukulin lagi Umar sampai itu. Sampai segitunya Umar bin Khattab membela agama ini. Dia berkelahi dari pagi sampai siang. Dan yang terakhir jamaah sekalian, disinilah ketika itu Umar bin Khattab dalam kejadian tersebut diberi julukan Al-Faruq. Al-Faruq itu apa artinya? Ada yang tahu artinya Al-Faruq? Kepercayaannya kalau salah. Jadi ketika itu Umar dan Hamzah menuju Ka'bah, ya kan? Menuju Ka'bah, Hamzah di depan, Umar di belakang. Kalau nggak salah ya, tolong dibetulkan kalau saya terkeliru. Itu masuk ke Ka'bah, masuk ke kota Mekah di Ka'bah itu, Hamzah di depan, Umar di belakang. Dari situ mereka mengikrarkan Umar masuk Islam, Hamzah sudah masuk Islam. Islam akan disebarkan secara terang-terangan. Mulai kejadian itu, pada saat itu Rasulullah menjuluki Umar dengan Al-Faruq, yaitu yang suka memisahkan antara yang hak dan batil. Farqun, bahasa Al-Faruq yaitu tiang pemisah antara yang hak dan yang batil. Ada satu kisah sudah saya jelaskan dulu awal pertama kali pertemuan. Umar itu kalau berjalan ada setan di ujung jalan sana, pastilah setan mengambil jalan yang lain. Dia nggak mau ketemu Umar. Saking tegasnya Umar bin Khattab. Sampai ada kisah yang terakhir saya sampaikan, ketika baginda Rasulullah sedang mengajar ummahat atau ibu-ibu nisa kaum muslimat yang sudah masuk Islam, baginda Rasulullah sedang mengajar, ya kan? Tiba-tiba Umar datang, buk. Semua perempuan yang sedang diajarkan oleh baginda Rasulullah lari ke mana? Madinah. Bukan, ke belakang hijab ini sater nih kayak gini, lari di situ. Ketika Umar masuk, dia tanya, pada kemana ini orang ini, kata baginda Rasulullah. Mereka ngumpet di balik hijab. Umar kesal. Kenapa kalian ngumpet, katanya? Iyalah, katanya. Innaka aghwas wa ahaz, katanya. Kamu itu lebih galak, katanya, kata ibu-ibu itu. Lebih galak dan lebih tegas, katanya. So, mereka kan kalau belajar sama baginda Rasulullah saling nyaut-nyaut itu para perempuan. Ini nggak maksudnya. Ya Rasulullah ini bagaimana? Ya Rasulullah bagaimana? Nah, ketika mereka mengangkat suara, Umar datang, mereka takut. Saking takutnya, mereka ngumpet di balik satar hijab tersebut. Dan Umar tanya, nggak sopan kalian kepada baginda Rasulullah. Gimana lagi, katanya? Kami takut sama kamu ya Umar. Engkau sangat galak. Sampai seperti itu. Iya, emak kalau bahasa kita. Ya sampai setan aja kalau jalan di satu jalanan ini, ketika dia melihat Umar sedang berjalan, dia nggak mau deketin Umar bin Khattab, cari jalan yang lain. Makanya Umar bin Khattab diberi gelar apa? Al-Faruq, dinding pemisah antara yang hak dan yang batil.
Semoga dengan kisah masuk Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab ini kita sampaikan menguatkan keimanan kita, menguatkan ghirrah kita, rasa Islam kita. Jangan sampai kita gampang surut, baru ada godaan cobaan dikit, jangan. Belum pernah kita sampai berkelahi dari pagi sampai siang, ya kan? Itu champion apa namanya? Yang suka tanding martial art itu kan? 3 menit doang kan? 3 menit kan? 3 menit ya. Khabib Nurmagomedov itu 3 menit 1 ronde ya. 3 menit. Cuman paling lama 10 ronde lah ya. Cuman setengah jam. Juara dunia itu setengah jam kan. Umar bin Khattab setengah hari berantem. Jadi kita jangan gampang takjub dengan ya itu kayak buatan-buatan orang Eropa, orang Barat, orang Yahudi, orang dikandangin, ditandingin, diadu domba gitu, disuruh berantem. Dulu udah ada Umar dari pagi sampai siang, nggak usah pakai ronde-ronde, dari pagi sampai siang, nggak ada julinya. Tapi beda niatnya untuk mempertahankan agama Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Astagfirullahaladzim, mohon maaf jika ada salah. Itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia. Kalau ada baiknya diambil, dipelajari, dipraktekkan, semata-mata itu memang datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.